chat ya, ini sudah ada yang bertanya. Ibu Sri Rejeki, kenapa anak kalau permintaannya nggak langsung di ACC itu langsung cemberut, tutup pintu, dan nutup pintunya agak keras. Kadang saya kasih syarat rapikan kamar dulu, baru saya ACC. Bagaimana cara menata kesabaran? I feel you, Ibu. Saya ingin menjadi ibu yang baik gitu. Jangankan anak kecil ya, Bu. Kita udah gede aja nggak di ACC cemberut. Silakan ya, Ayah. Nah, yang pertama ini adalah seleksi pertama kalau daftar di sekolah saya, ya yang diterima atau yang mendaftar ini ternyata cuma sekitar 40-an sekian atau setengahnya. Begitulah kira-kira realitanya. Gitu. Jadi orang tua yang, ayo kita mau mendidik anak, ayo kita ingin jadi orang tua yang baik. Banyak sih yang ngomong ayo gitu. Tapi ketika acaranya tiba, itu cuma separuh ternyata yang terseleksi oleh alam. Kurang lebih begitu realitanya. Di sekolah saya juga begitu. Nanti dari 100 yang kita terima paling 50 orang tua yang masuk kualifikasi. Sisanya ya terserah mau berubah atau gimana begitu. Nah, terus yang kedua adalah dari pertanyaannya itu mulai berubah itu pertanyaannya. Bagaimana ya caranya? Bagaimana itu adalah sebuah evaluasi diri gitu. Nah, tinggal bagaimananya kita yang berubah atau anak kita berubah. Sekarang pertanyaannya begini, tadi kan gimana ya anak saya itu kalau disuruh ya kalau apa nggak suka nggak langsung di ACC marah ya, gitu Ayah atau marah tutup sama pintu cemberut keras. ya. Pertanyaannya adalah kira-kira kita begitu nggak kalau misalnya ingin sesuatu nggak di ACC sama pasangan kita. Saya begitu kadang. Nah, itu yang saya lakukan gitu. Jadi saya dulu sampai buat daftar kesalahan. Jadi dulu saya sama istri saya begini, tolong dong bantu buatin daftar apa yang kamu tidak sukai dari sikap saya, dari kata-kata saya, dari cara saya bicara. Nah, itu dibuat daftar tuh ditempel di kaca tuh, ada beberapa poinnya. Wah, sebenarnya pasangan itu adalah partner untuk saling mengevaluasi yang paling baik. Sebelum kita dievaluasi sama anak. Nah, baru setelah nanti dievaluasi sama pasangan, saya punya misalnya 10 daftar tentang keburukan ayah. Nah, izinkan saya berusaha untuk memperbaiki 10 poin ini. Sampai nanti kamu mengatakan, oke, ayah lulus. Baru nanti ke anak. Apa yang menurut kamu salah dari dari ayah? Nah, itu. Nah, anak itu begini ya. Kita itu biasanya, sebagian besar kesalahannya atau kekeliruannya ada di cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi itu ada beberapa model. Yang pertama itu parent child. Parent child itu orang tua ke anak. Yang kedua peers. Nah, peers itu dari orang tua tapi gaya komunikasinya seperti ke sahabat. Sebagian kita adalah top down ya, top down. Nah, jarang sekali yang peers ya. Atau bottom up. Nah, jadi kalau seandainya ibu mengalami itu, caranya sederhana Ibu. Nanti habis dia selesai emosi, kalau lagi emosi jangan kita didik, jangan kita marahi. Karena orang emosi itu nggak bisa dengar perkataan orang. Kita juga sama kalau lagi emosi dievaluasi sama pasangan pasti tambah meledak. Jadi udah biarin aja, tunggu sampai reda. Rumusnya begitu. Nanti kalau anaknya sudah reda, baru sini kita bicara, mama mau bicara sama kamu. Serius. Nah, kalau bicara jangan disambi. Ini kata kuncinya ya, supaya si anak itu tahu bahwa kita serius loh tentang hal ini. Jangan disambi. Ngobrolnya jangan disambi-sambi, misalnya sambil masak kah, sambil apa, sambil nyapu. Sambil nyapu, ya. Ngomongnya sambil nyapu gitu, enggak. Kalau saya duduk berdua, berhadap-hadapan, tatap muka, bahkan saya sering pegang tangan anak saya. Serius. Ya. Nah, terus biasanya saya mencatat kejadian apa yang saya kurang enak, kurang serak gitu dengan perilaku anak saya catat. Nanti ketika ngomong itu baru saya bahas. Tadi ada kejadian kayak begini. Nah, itu kejadiannya begini, 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 begini. Kenapa Mas marah? Atau kenapa Dedek marah? Nah, ini kita sebut sebagai penggalian. Gayanya adalah peers. Kalau sama sahabat kan gitu, kita nggak merasa lebih benar, nggak merasa lebih kuat, nggak merasa si penghukum. Kita menggali. Kita pakai komunikasinya bottom up. Kenapa Mas marah? Supaya kita tahu akarnya di mana nih. Maunya kita begini, kemudian dia tangkapnya sama nggak seperti apa yang kita inginkan. Nah, kemudian si Mas akan cerita, begini. Nah, teknik berikutnya adalah answering question with passion. Oke,
Bunda maunya kayak gini, Mama maunya kayak gini, kamu maunya kayak gitu. Bagaimana supaya kamu bisa mengikuti apa yang Bunda inginkan? Apa yang bisa Bunda bantu supaya kamu bisa memenuhi ini? Gitu. Nah, nanti habis begitu sampai obrolan itu jatuh di kesepakatan. Oke ya, sepakat ya, besok begini. Kalau udah sepakat, berarti kita punya agreement. Jadilah aturan. Aturan itu kita tulis kalau perlu. Sebelum itu melekat dan menjadi kebiasaan. Nah, nanti dari aturan itu kita jangan lupa buat konsekuensi. Kalau melanggar gimana? Konsekuensinya apa? Kalau dia nggak bisa menyebutkan konsekuensi apa, maka kita yang buatin konsekuensi. Sekarang kamu pilih. Pilih konsekuensinya mau yang mana, mau yang mana, mau yang mana, mau yang mana. Oke, sepakat ya, ini konsekuensinya. Nah, ketika anak kita mau melanggar, kita harus ingatkan, jangan dihukum dulu. Diingatkan. Ingat loh, kita punya perjanjian. Kalau begini-begini, kalau Mas nanti melanggar begini, konsekuensinya ini. Mau dikonsekuensi atau mau enggak dikonsekuensi. Jadi semua pilihan ada di dia. Kita mengajari anak untuk bertanggung jawab terhadap pilihan yang dia buat. Mau marah, itu pilihan. Mau enggak marah, pilihan. Tapi dari semua pilihan, kita ajari dia. Itu ada konsekuensinya. Lama-lama dia terbiasa. Otaknya untuk berpikir, memilih yang lebih baik. Manusia begitu. Oke, baik. Jadi kejelasan aturan kita dalam mendidik itu adalah kunci keberhasilan. Gitu kira-kira. Oke, kejelasan kita ya. Jadi butuh kejelasan. Intinya itu anak itu seringkali bingung loh. Bagaimana caranya berbuat baik itu mereka bingung loh. Nggak tahu caranya. Masih abstrak mungkin ya penjelasan. Masih abstrak. Yang dikatakan baik itu yang gimana gitu. Betul sekali. Kebanyakan kita itu tidak menjelaskan baik dan salah. Yang sering adalah ketika dia salah. Ini salah, ini salah, ini salah. Oke. Jadi dia tuh bingung gitu, kok saya ini serba salah, terus yang benernya kayak gimana? Aturannya nggak ada, kejelasannya nggak ada. Gitu, rule of the game-nya nggak ada. Bayangin kalau Riri kerja di kantor, kita semua kerja di kantor, nggak ada rule of the game. Yang ada adalah dimarahi ketika salah. Terus biar nggak salah, biar nggak dimarahi gimana? Nggak tahu kita yang bener kayak gimana. Oke, Ayah. Saya jadi ingat waktu dulu di sesi Smart FM, Ayah pernah bilang, misalkan contoh ketika anak kita bertamu ke rumah orang lain. Jadi kita udah ada kesepakatan dari rumah, apa yang nanti boleh do and don'ts yang akan dilakukan di tempat tamu yang akan kita datang. Dan itu yang masih saya sepakati bareng. Jadi kalau udah ada itu, oke, mari kita pulang gitu. Jadi anak-anak udah oke, behave gitu. Itu udah kesepakatan seperti itu. Kan enak kalau ada kesepakatan dan dia udah paham ya. Makanya sebelum berangkat itu briefing, kata kuncinya di briefing. Iya. Ingat ya, ini nanti begini, nanti begini, nanti begini. Nah, kalau sudah itu terbiasa, percaya atau enggak, mendidiknya enggak pakai teriak, enggak pakai bentak, cukup pakai lirikan. Dia udah ngerti banget. Lirikan maut ayahnya ya. Lirikan maut. Ketika dia buat keliru, kita lirik, itu langsung dia tahu itu. Something wrong nih kayaknya nih gitu. Iya. Udah kode nih kayaknya kode. Udah kode, nggak usah pakai itu. Nah kalau misalnya dari lirikan dia masih belum paham, berarti di awal-awal biasanya begitu pakai bisikan. Ingat ya, gitu. Jangan no. Wah itu kelihatan sama orang. Wah berarti nggak punya aturan ini. Iya. Nah, Ayah, ini ada pertanyaan yang hampir mirip-mirip dan ini mungkin juga jadi persoalan di beberapa orang tua yang lain ya. Contoh ini ada pertanyaan dari Mbak Anneke Liu.